Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dalam pertemuan kita di majelis hari Ahad Maghrib, yang tentunya bagaimana mengkaji faedah-faedah seputar keikhlasan yang tentunya sangat penting bagi kita. Bagaimana nikmat ini tak tergantikan. Banyak orang yang di luar sana mengagumi nikmat orang-orang yang berilmu. Bahkan seorang raja yang notabene-nya dia mempunyai kekuasaan, dia sangat iri kepada orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu tidaklah Allah beri kepada mereka ketenangan yang tidak pernah dirasakan oleh seorang raja. Seorang raja, bagaimana siogyanya, itulah dia punya kekuasaan, punya harta, punya pasangan, jabatannya, mungkin semuanya lengkap ya. Tetapi dia tidak pernah memiliki ketenangan di dalam hidupnya. Berbeda pada ulama, seorang alim, orang yang berilmu, itu senantiasa tenang dalam keadaan apapun. Keadaan yang mudah, keadaan yang menurut dia sulit, keadaan yang saat itu ketika terang benderangnya atau gelapnya cahaya Islam. Tetapi orang yang menuntut ilmu punya solusi. Bisa jadi ketika di negaranya ia terang terhadap cahaya Islam, tetapi ketika dia pindah menemui negara yang gelap atau gelap ya, gelap cahaya Islamnya, tapi dia punya dasar ilmu yang membuat dia di mana saja membawa ketenangan. Itulah orang yang tidak pernah merasakan kesedihan yang berlarut-larut ya. Itulah bagaimana indahnya orang yang menuntut ilmu. Setiap orang itu iri ya terhadap penuntut ilmu. Karena apa yang sudah dia pikirkan? Dia tidak banyak memikirkan harta, tidak banyak memikirkan pasangan gitu ya. Kalau tentunya apalagi kalau sudah punya ya. Kemudian juga orang yang menuntut ilmu itu Allah beri keistimewaan ya. Bahkan derajatnya itu adanya syahadat malaikat terhadap mereka. Itulah bagaimana keunggulan penuntut ilmu, yang mungkin dari dalilnya kita sudah tahu di Al-Quran maupun Al-Hadis ya, yang mungkin kita sudah
mengkaji dalil-dalil seorang penuntut ilmu yang dulu juga pernah dipelajari kitab Hilyatu Thalibil Ilmi ya. Bagaimana pedoman seorang penuntut ilmu. Maka dari situlah kita harus terus-menerus mengolah, menaikkan semangat kita di kala seperti ini. Karena bagaimana penilaian Allah terhadap hambanya, itu adalah berdasarkan hatinya. Bagaimana di hari akhirat nanti tidak akan bermanfaat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta-harta dan keturunan itu. Yang bermanfaat itu adalah hati, kecuali ia yang datang dengan hati yang selamat. Itulah yang Allah nilai. Dan inilah yang menjadi bahasan kita, bagaimana keikhlasan itu kita ketahui bahwa Allah lah yang menilai terhadap hambanya. Karena itu amal kita syogianya, kalau kita mengenal bahwa amal itu antara diri kita dan Allah, maka tidak perlu mengikutkan orang lain dalam niat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum." Di riwayat yang lain, wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad. Jadi Allah tidak melihat pada jasadnya ini ganteng atau ini buruk rupa gitu ya, kalau menurut kita ya. Tapi kalau menurut Allah nggak ada yang buruk rupa ya, itu kan ciptaan Allah gitu. Cuman kita yang mungkin menilai gitu ya, kadang menilainya begitulah manusia. Atau misalnya jasadnya ada yang kurus, ada yang gemuk, atau dari ciri-cirinya ada yang pesek dan seterusnya. Nah itu Allah tidak menilainya. Dan rupa kalian tidak dinilai ya. Oleh Allah tidak dinilai rupa-rupa kita. Walaki yanzuru, tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, wa amalikum, ada tambahan, dan amal-amal kalian. Jadi hati kita dan amal-amal kita yang dinilai oleh Allah. Maka penting sekali kita untuk mentazkiyah hati kita. Karena tanpa tazkiyah hati, khususnya dalam bidang akidah, tauhid, pengesaan kepada Allah, itu hati kita beku. Hati kita hitam tanpa tazkiyah an-nafs dalam akidah. Bisa dibayangkan ya, ketika seseorang yang berilmu, dia belajar, tapi yang ia pelajari hanyalah ilmu-ilmu umum ya, tidak belajar akidah. Mungkin suatu saat dia melihat, oh ada orang yang bisa baca pikiran gitu ya, oh ada orang yang punya ilmu hitam, nanti bagaimana ilmu sihir itu gitu ya. Jadi lebih penasaran gitu ya pada hal-hal yang gaib. Itu karena kurangnya ilmu.
yaitu bukan hanya kepada orang-orang yang terdekat gitu ya, bahkan memang masih banyak di kita, karena rusaknya akidah. Karena itu ilmu akidah itu ilmu yang paling mendasar. Ilmu untuk selamat dari neraka itu ilmu akidah, bukan hanya ilmu ekonomi ya, bisnis. Tidak riba, jelas itu ya, tidak riba. Tapi kalau dia masih syirik, ya itu juga tidak bermanfaat. Kalau dia hanya meninggalkan riba kemudian masih syirik. Karena bagaimana kita itu harus muslim dengan kafah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah ya, keislamannya. Yang bisa jadi banyak di antara kita ya, dari nilai ibadah, dari nilai sholat atau saum zakat ya, bagus gitu ya. Tapi masalah hati ya, itu yang jarang diperhatikan. Atau masalah pakaian, itu juga jarang diperhatikan. Atau sebaliknya ya, masalah pakaian, masalah yang rupa-rupa itu ya diperhatikan, tentang pakaian, tentang bisnis dia. Tapi dia tidak pernah perhatikan akidah, tidak pernah perhatikan sholatnya, tidak pernah perhatikan agamanya. Nah, itu lebih celaka lagi. Maka Islam secara kafah itu bagaimana menyeluruh? Memang itu adalah hal yang sangat berat, Pak. Ya bukan saja orang yang awam, bahkan orang yang berilmu juga itu sangat berat ya. Kadang emang rintangan itu bukan rintangan dari orang lain ya, kadang di keluarga sendiri itu yang memang rintangan yang sangat besar itu ya. Apalagi kalau misalnya tidak setujuan ya, tidak seakidah, apalagi itu ya, karena itu dilarang ya. Kan ada juga itu ya yang ada dia itu di Telegram itu ya, di grup, dia itu Islam sendirian gitu ya. Si perempuan ini Islam sendirian, kakak-kakaknya, orang tuanya itu kafir, masih itu, tapi dia Islamnya sendiri gitu. Itu ujiannya luar biasa. Sementara orang yang kakaknya, terus orang tuanya itu masih memeluk agama Kristen gitu ya, tapi dia yang sudah masuk Islam, mu'alaf, hijrah, wah itu luar biasa. Makanya itu ketika kita menjalankan Islam secara kafah, maka bisa jadi citra kita akan menjadi lebih baik. Citra Islam menjadi lebih baik ketika menjalankan Islam itu secara kafah. Karena di kita mungkin kurang gitu ya, kepedulian gitu ya. Ya taruhlah kalau di masjid kadang-kadang kepedulian itu terhadap WC-nya kurang gitu ya, atau taruhlah kepedulian terhadap kebersihan yang menjadikan citra seorang muslim itu buruk, akhirnya penilaian orang lain buruk gitu. Maka memang itu waktu di grup ada nasihat ya dari seorang ustadz, bagaimana citra seorang muslimah itu tonjolkan citra yang baik, maka di hadapan keluarga itu pasti akan baik. Apalagi kalau misalnya keluarganya tentu kalau sejalan gitu ya, seakidah, luar biasa. Nah, bagaimana tentunya dengan menampilkan citra kita secara baik, minimal hatinya dulu gitu.
hati kita dulu, kita perbaiki ya. Sedangkan mungkin hati kita jarang kita perhatikan ya di kehidupan kita sehari-hari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man kana zahiruhu arjaha min batinihi khaffa mizanuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang amalan lahiriahnya lebih baik daripada amalan batinnya, niatnya maksudnya, maka akan ringan timbangan kebaikannya. Tuh. Ini dalam kitab Al-Ikhlas oleh Ibnu Abid Dunya. Jadi kan dalam surah Az-Zalzalah itu kan ada yang timbangannya itu kebaikannya lebih baik daripada keburukannya. Ada yang sebaliknya. Nah, kalau seseorang punya amalan sholat, saum, zakat gitu ya, bisa jadi itu kalau dia tidak menyempurnakan hatinya, maka wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Karena dia tidak menyempurnakan hatinya, tidak memperbaiki hatinya. Tapi kalau dia hatinya minimalnya itu dulu, insya Allah dengan hati, dengan niat, dengan tekad, kemudian dia berusaha ya. Terkadang ya seorang muslim, pemuda ya, pemudi itu ya, dia punya kekurangan ya. Ya mungkin itulah manusia gitu ya, tidak bisa dipungkiri ya. Apalagi yang namanya pemuda gitu kan masih tahap berkembang ya. Itu harus dimaklumi ya. Jangan menjadi persoalan yang rumit di kita. Justru dengan berkembangnya pemuda-pemudi yang hijrah, yang berjuang pada Islam, sekalipun dia misalnya punya kekurangan ya, entah misalnya di rumahnya kurang rapi lah, atau di rumahnya kurang menata pakaian dan sebagainya, ya itu wajar-wajar aja, yang namanya pemuda kan. Ya bukankah kita juga mungkin kalau orang tua ya pernah mengalami yang demikian ya. Masa-masa seperti itu misalnya ya mungkin nanti juga saya juga akan mengalaminya gitu kan. Ketika masa usia saya lebih ya sekitar 30 tahunan itu lebih gitu ya, bakal mengalami ya. Emang itu saya juga berkaca pada teman saya itu ya yang di Ciwastra itu, luar biasa ujiannya. Dan dia bagaimana berhijrah di Bandung di jalan dakwah. Ya, cuman emang itulah ketika ada kesalahan sedikit kadang dilebih-lebihkan. Nah, ini yang kiranya di kita jangan seperti itu ya, karena dia itu kan seorang marbot itu ya, bagus itu ya secara hafalan, bagus secara ibadahnya gitu ya, akidahnya bagus, tapi karena mungkin salah sedikit, nah itu suka ada gitu ya di kita penilaiannya kayak gitu. Nah padahal di dalam Islam itu nggak usah berat-berat atau nggak usah ribet-ribet gitu ya. Yang penting itu bagaimana akidah dan amalannya gitu. Itu yang paling penting. Bukan masalah ketika salah sedikit gitu kan, kemudian timbul pemecatan atau dikeluarkan bagaimana seterusnya gitu ya. Itu emang masih banyak di kita ya, bukan hanya bos gitu ya, mungkin bos dari karyawan perusahaan, bahkan di pesantren itu masih ada ya, salah sedikit dikeluarkan si guru gitu ya. Gimana ya, itu musibah-musibah zaman sekarang ya. Ya, walaupun dia biar dakwah gitu ya, tapi ya kalau masih misalnya kurang adabnya terhadap orang lain ya, buat apa misalnya ilmunya itu harus dia perbaiki hatinya juga. Nah itulah pentingnya tazkiyatun nafs ya, karena tazkiyatun nafs itu akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Kata Imam Ibnu Uyainah, ia berkata,
Orang yang berhias di hadapan manusia dengan suatu amalan yang Allah mengetahui di hatinya tidak seperti itu, maka Allah akan menyikap keburukannya dalam sifat as-saffah ya. Bisa jadi ya, dia punya amalan ya, punya amal solih gitu ya, tapi dia tidak menyempurnakan hatinya, tidak mendidik hatinya di jalan yang benar, tidak mendidik akidahnya, maka akan terlihat keburukan-keburukannya gitu ya. Minimal dari niatnya, mungkin doanya nggak diijabah, atau mungkin bagaimana cita-cita dia ada yang terlambat gitu ya. Toh di kita masih banyak yang sholat juga tapi tidak menyempurnakan khusyuannya ya. Ya taruhlah masih di kita berat ya untuk sholat tepat waktunya di awal waktu. Wah, itu juga bagaimana cita-cita atau urusannya kadang Allah lambatkan karena dia melambat-lambatkan amalnya. Kadang mungkin di kita masih sholat subuh kesiangan gitu ya. Nah itu bisa jadi dari situ Allah tidak lapangkan dari urusan-urusannya. Itu memang berat urusan yang tentu kita perlu niat, tekad yang benar-benar dan memperbaiki hati kita serta ilmu, karena Islam itu bukanlah yang zahir, yang dari pembicaraannya, jasadnya, atau amalannya saja, tapi hatinya. Tapi bukan artinya kita kemudian, oh yang penting hatinya, kemudian dia nggak sholat, nggak zakat, nggak menyempurnakan kewajiban, ya itu salah itu juga. Yang dimaksud di sini bagaimana Islam itu mengatur dari amalannya, sempurnakan juga hatinya. Karena itulah yang akan mendukung keistiqomahan seorang hamba. Istiqomahnya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, istiqomahnya amalan seorang hamba itu dilihat dulu dari hatinya dulu. Kalau dia hatinya sudah bagus, sempurna, akidahnya sudah baik, insya Allah gitu ya, apa yang ia niatkan, walaupun ya perjalanan ya, yang namanya perjalanan hidup pasti ada plus minus ya dalam kehidupan, pasti ada rintangan-rintangan. Ya itulah bagaimana kita bersabar dalam beramal soleh ya, karena sabar itu ada tiga kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan, meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Dan juga sebagai penutup di pembahasan kita, saya mengutip dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas atau juga Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya keutamaan dan pahala amalan tidaklah diukur sebatas dari yang tampak lahirnya saja, akan tetapi dinilai yang ada pada hatinya. Masing-masing manusia itu berbeda-beda dalam perbedaan yang sangat besar ya. Karena itu dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa kali, walikulin darajatu mimma amilu ya. Di setiap amal itu ada derajat, ada tingkatan-tingkatannya ya, di setiap apa yang mereka kerjakan. Karena itu bagaimana untuk meningkatkan amal itu, derajat kita adalah dengan diantaranya menuntut ilmu dan perbaiki hati kita. Nah itu yang bisa kita bahas. Insya Allah besok kita bahas lagi tentang kitab tauhid. Walafu minkum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.